posting di Instagram pun kita harus appreciate bahwa oh iya ada secuil rasa nasionalis kita meskipun hanya berbentuk narsistik di sosial media gitu. Tapi itu cara anak-anak muda zaman sekarang. Kalau misalnya zaman dulu ada sosial media, gue yakin tuh Bung Karno juga posting pasti. Loh, ternyata begini ya cara orang Jakarta memandang daerah-daerah lain tuh tertinggal dengan tolak ukur makanan misalnya, tidak bisa membeli daging sapi dianggap miskin, tidak bisa membeli beras dianggap miskin, padahal di Indonesia Timur memang bukan makanan pokok mereka gitu. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Gua Wilson Purba. Gua Muhammad Gibran. Gua Bram Herlambang. Balik lagi di Jurnopods, cerita jurnalis di podcast. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Balik lagi di Jurnopod bareng gua Bram Herlambang. Dan gua Wilson Purba. Nah, kali ini kita mau bahas apa nih, Bram? Gua nanya ke lo aja langsung. Langsung ya, to the point ya, Wak. Jadi, karena kita habis melewati tanggal 28 Oktober, ini seperti yang selalu ditunggu oleh banyak orang di Indonesia, yaitu Sumpah Pemuda. Nah, gue mau nanya dulu nih, gue balik nanya ke Icon. Sumpah Pemuda buat lo apa, Con? Apa jangan-jangan cuma seremoni tahunan buat lo? Boleh jujur ya gitu. Kayaknya gue merasa diri gue tuh kayak nggak nasionalis banget. Jadi gue merasa kayak dan gue meskipun gue anak IPS dulu ya, tapi gue kayak ngerasa nggak into sejarah gitu loh. Jadi kayak apa ya? Mungkin gue harus belajar banyak kali ya dari orang-orang yang apa ya, yang mungkin belajar sejarah atau melihat kenyataannya sekarang tuh seperti apa, terus dulu tuh seperti apa gitu. Jadi kayak kalau gue sih sampai sekarang masih perayaan doang sih, Bram. Gue harus mengatakan itu dan gue mengaku itu ya. Gue say sorry, gue akan belajar ke depannya sih dari orang-orang yang mungkin punya perspektif berbeda dan menarik. Kalau lo gimana? Mungkin sejauh ini masih terkesan sama kayak lo sih, seremoni. Artinya sejujurnya gue belum mendapatkan esensi dari 3 sumpah itu kan, satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Mungkin satu bahasa kita akhirnya mau tidak mau semua daerah memakai, apalagi misalkan kita liputan ke daerah kan, kita ketemu orang, bahasanya pasti bahasa Indonesia dong ya. Even kemudian masih banyak bahasa daerah yang digunakan gitu loh, Con. Jadi gue masih mencari sebetulnya satu tanah air itu yang seperti apa, yang lebih konkretnya misalkan. Gitu, tapi daripada kita cuman berdua bertanya-tanya, bengong nggak jelas gini sambil megang dagu masing-masing kan ini. Kita undang aja ya, dua narasumber kita seorang jurnalis juga yang pengalamannya udah banyak, udah kemana-mana. Pertama ada Anita Mai dan juga Rivo Pahlevi. Halo, selamat malam, Wilson, Bram, Anita. Semuanya. Halo Rivo, halo Bram, halo Wilson. Halo, makasih lo udah mau datang di Jurnopod. Aduh, senang banget loh aku diundang. Iya dong, mengundang narasumber yang tadi yang bisa menjelaskan mungkin apa itu Sumpah Pemuda, karena gue sama Bram kayaknya kayak tipis gitu, kayaknya kayak apa ya, berat semangatnya ya, gitu ya. Agak berat sih. Tapi kayak nilai sejarah kita jelek dulu, Chan ya, jadi kita perlu undang teman-teman yang nilainya bagus kayaknya. Iya, betul. Sama PPKN-nya bagus. Saya dulu anak bahasa loh, saya bukan anak IPS. Oh gitu. Oh iya. Oh iya, ada bahasa yang satu, bahasa Indonesia. Iya. Tapi dulu saya bahasa tambahannya adalah bahasa Jerman. Oh, iya, Purba, ich wanna inventeng. Ya Allah, Guten Morgen ya. Gue tau lu cuma bisa perkenalan doang, Con. Gak usah sosokan deh. Dibalas sama kakak Maya lebih banyak. Gue 3 tahun belajar Jerman, gue cuma tau perkenalan sampai sekarang. Aduh. Seru. Terus gimana nih? Oke. Nah ini kita langsung aja ya gue pengen ke Kamai dulu. Kamai, menurut lu gimana sih makna dari Sumpah Pemuda? Apakah lu juga tipe yang kayak gue dan Wilson, cuma merayakan dan posting dengan foto-foto yang lebih narsistik ala anak sekarang, atau maknanya bukannya nasionalis ya, malah narsistik ya? Kebanyakan begitu. Iya. Oke, kalau gue lihat yang kayak tadi lo ya Bram sama Wilson bilang bahwa sebenarnya ini mungkin seremoni tahunan aja yang kita rayakan dengan posting-posting di Instagram dan lain sebagainya. Tapi justru mungkin
dengan cara kita posting-posting di sosial media itu adalah salah satu cara kita untuk mengapresiasi si Sumpah Pemuda ini di zaman sekarang. Karena kan kalau kita mau bandingin sama Sumpah Pemuda yang dari Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 Kongres Pemuda itu kan sebenarnya sudah jauh berbeda makna ya sama sekarang. Kita juga mesti mau nggak mau kita mesti ngelihat secara luas aja bahwa apa yang dimaksud di Sumpah Pemuda dulu itu, di Kongres Pemuda kedua itu, sama yang sekarang anak-anak muda ini lakukan, itu ada benang merahnya gitu. Tapi kita nggak bisa samain banget apa yang udah mereka lakukan untuk perjuangan kemerdekaan. Sekarang kita udah merdeka kan ya. Apa yang kita perjuangkan sekarang? Ya mungkin dengan cara, gimana caranya supaya negara ini jadi lebih baik dengan ya macam-macam lah caranya. Nah mungkin dengan posting di sosial media itu, jadi salah satu awareness kita mungkin buat yang nggak tahu gitu ya kayak ya I don't know mungkin ada yang nggak tahu Sumpah Pemuda itu apa gitu kan, tapi dengan posting di Instagram setidaknya orang-orang jadi tahu oh Sumpah Pemuda oke. Setidaknya ada rasa nasionalis yang mungkin muncul setahun sekali, 2 kali atau 3 kali lah based on eventnya apa kan ya. Jadi menurut gue Sumpah Pemuda sekarang sama zaman dulu tuh udah nggak bisa kita samain lagi sih. Posting di Instagram pun kita harus appreciate bahwa oh iya ada secuil rasa nasionalis kita meskipun hanya berbentuk narsistik di sosial media gitu. Tapi itu cara anak-anak muda zaman sekarang. Kalau misalnya zaman dulu ada sosial media, gue yakin tuh Bung Karno juga posting pasti. Gak usah pakai poster ya, Pak. Iya, Agak seneng kan? gitu. Pasti posting gitu kan. Jadi ya menurut gue sah-sah aja sih dengan cara kita it's our way gitu. Kalau lo Apalagi gimana mungkin kok? Gue setuju banget tuh sama apa Anita ya, karena apa ya, bukan pembelaan ya, tapi mempertahankan tuh jauh lebih sulit dibandingkan memperjuangkan gitu. Kalau mereka memperjuangkan melawan penjajah, itu tuh melawan bangsa sendiri. Lo pernah nggak sih ketika di di sekitar rumah atau sama circle terdekat, ketika lo pakai batik mungkin orang belum biasa melihatnya. Ketika lo memakai kain dianggap aneh. Ketika lo interview misalkan dengan sesama orang Indonesia, lo bahkan menggunakan bahasa Inggris. Itu kan aneh sebenarnya gitu. Dan kalau gue sebenarnya karena pernah mengikuti sebuah ajang gitu ya, lo semua pasti ada kesempatan untuk mengikuti ajang, dan disitulah menurut gue sebenarnya nasionalisme gue terbangun gitu. Di situ gue selalu mempertahankan menggunakan bahasa Indonesia. Interview kerja walaupun ditanya bahasa Inggris gue jawab bahasa Indonesia karena gue tahu dia orang Indonesia. Ketika orang-orang posting hari batik tanggal 2, ya menurut gue kapan aja, dan menurut gue itu langkah-langkah kecil sih, kayak tadi Maya bilang ya, postingan tuh sangat berarti juga gitu, apalagi kita yang bisa menginfluence teman-teman gitu, itu pasti akan berdampaknya domino. Menurut gue itu harus di-appreciate juga. Berarti CV kerja lo bahasa Indonesia dong ya? Oh iya. Bahasa Indonesia, kecuali memang dimintanya bahasa asing. Jadi kayak gue punya 2 versi. CV itu harus ada beberapa nggak sih? Iya. Gue cuma kayak kita mau apply untuk yang formal, terus kayak misalnya kita mau jadi karyawan nih, kayak di waktu itu misalnya apply di CNN gitu, atau misalnya kita diminta buat MC ini, minta CV-nya dong, kasih foto-foto yang lebih gimana gitu ya nggak sih? Iya, gue juga. Berikut tips mengirim CV dan berasa tutorial kalau gitu. Iya. Ini lanjut ke Rivo nih. Rivo, lo kan sering banget ini ke daerah-daerah, ke perbatasan gitu. Lo gimana sih melihat semangat teman-teman yang ada di daerah, apalagi misalkan di daerah perbatasan terpencil? Mereka punya semangat yang sama nggak sih dari 3 sumpah yang lagi kita obrolin ini? Jadi gini, karena ketimpangannya jauh sekali dengan kita yang berada di kota besar atau bahkan kita di ibu kota gitu ya, akhirnya perjuangan mereka pasti jauh lebih keras dibandingkan kita. Ketika mereka mau posting, mereka bahkan harus ke bukit dibandingkan kita yang mungkin bisa sambil tiduran. Ketika mereka mau memakai batik, mereka nyari aksesnya jauh banget gitu dibandingkan teman-teman yang ada di sekitar kita. Jadi menurut gue semangat mereka pastinya jauh lebih besar, tapi apresiasi yang mereka dapatkan jauh lebih sedikit dibandingkan kita. Kalau kita posting mungkin hanya gambar daun dan pemandangan, dapat sekian ratus likes. Teman-teman yang sudah berjuang dan ini itu mungkin hanya mendapat sekitar sekian puluh likes, karena memang tidak mendapatkan environment yang
pas gitu, kemudian tidak mendapatkan dukungan dari teman-teman yang ada di kota. Kenapa? Karena ketimpangannya sangat jauh gitu. Jadi tidak bisa disalahkan nih keduanya nih, teman-teman yang di kota ataupun di desa, karena memang ada gap yang terlalu jauh antara kita. Dan ketika gue datang ke daerah, gue selalu miris, kemudian ketika ngobrol sama mereka, gue justru lebih banyak belajar dari mereka dibandingkan mentransfer pengetahuan gue dari kota ke desa gitu ya. Tapi justru gue yang banyak menerima dari mereka gitu, soal ramah tamahan, semangat membangun desa, kemudian membawa nama baik, itu buat mereka satu hal yang penting ya. Coba bandingin kita ketika kemana-mana, jarang deh kita mau bawa nama RT ataupun nama kelurahan gitu kan ya. Ya, tapi kalau mereka besar sekali, dan perjuangan mereka menurut gue luar biasa sih, Bang. Gue bangga loh sebagai anak Pulau Gadung, daerah gue. Oh, lo Pulau Gadung, lo udah pindah Iya nih ke Pulau Gadung, gak di tendean? Tinggalnya bos, tinggalnya kan tadi ngomongin RT, nggak gitu dong, nggak gitu dong. Oh gitu, Bram, oh gitu. Nggak gitu dong, nggak gitu dong. Ini tayang loh, ini tayang, oke? Kamai, menurut lo gimana, Kamai? Apa semangatnya orang-orang di daerah gitu ya? Teman-teman ketika lo datang ke sana punya semangat yang sama, perspektif yang sama nggak sih? Kalau Rivo kan tadi bilang dia malah dapat pelajaran, artinya bisa jadi value kita beda, tapi tujuan kita sama. Gimana sih menurut lo? Gue punya beberapa pengalaman menarik ya soal ini. Yang terbaru itu waktu gue kemarin ke Merauke. Jadi gue nge-MC buat acara kirap api PON di Merauke kemarin kan. Nah, sebelum gue ke cerita itu, tahun 2011-2012 gue itu pernah juga jadi host untuk MPR. Itu MPR itu mengadakan satu lomba cerdas cermat ke semua provinsi di seluruh Indonesia, ke 34 provinsi, dan mereka tuh ke SMA gitu loh, ke anak-anak SMA, mereka akan saring nih, misalnya provinsi Jawa Barat, pemenangnya nanti akan dibawa ke Jakarta, jadi 34 sekolah itu akan kumpul di Jakarta, dan kita sebagai host tuh kita keliling tuh, nyari pemenangnya lah gitu, bikin acara itu di daerah, terus nyari pemenang. Setiap datang ke suatu daerah, yang gue amazed adalah tidak hanya semangat dan juga kecerdasan anak-anak di daerah ya, tapi support sistem mereka. Kebayang nggak? Jadi kan itu acara yang diadain sama MPR kan ya, jadi itu otomatis udah kayak punya undangan sendiri, jadi acaranya pun di hotel gitu kan, yang acara kayak formal gitu lah. Oke lah, di dalam ruangan tuh terbatas gitu, tapi begitu keluar ruangan itu yang kayak sekeluarga, sampai mbahnya, sampai siapanya tuh, gue tetangganya, Pak RT-nya ikut semua. Merinding gue dengernya. Iya, bawa spanduk, bawa kayak kertas kayak penyemangat gitulah buat mereka. Dan itu tuh poster kayak kayak semacam poster-poster gitu loh, kayak ini support. Sebenarnya yang bikin mereka semangat ini adalah support system gitu loh. Jadi nggak cuman sekedar bahwa pemerintah sebagai tanda kutip orang tua ya, yang membuka lahan atau membuka ladang untuk anak-anak ini bisa berkembang, tapi juga sebenarnya yang paling penting itu adalah orang-orang yang terdekat mereka, circle terdekat mereka gitu loh. Jadi aku rasa semangat Sumpah Pemuda itu ketika ketika kita mau ambil relate di daerah sama di Jakarta itu ya bener kata Rivo tadi, bahwa perjuangan mereka jauh lebih keras gitu loh. Tapi ketika sudah sampai di Jakarta, jujur gue malu ngelihat orang-orang Jakarta yang kita tuh cuek banget satu sama lain deh, beneran. Jangan deh sampai Pak RT, emang kita coba deh, kamu tahu nggak nama Pak RT kamu siapa, atau Pak RW kamu siapa gitu, atau tetangga sebelah kamu deh, kamu tahu nggak namanya siapa? Belum tentu kan gitu. Tapi kalau di daerah tuh support system mereka tuh kuat banget, persatuan mereka kuat banget. Coba deh, siapa nih yang dari daerah? Kita kalau misalnya dari daerah ke Jakarta, misalnya Bram dari Pulau Gadung. Gue dari Sidoarjo, Jawa Timur. Misalnya kayak kita ke daerah nih, terus kita punya teman baru, ngobrol-ngobrol kayak dari mana? Oh, aku dari Lombok gitu kan. Oh iya, ini aku juga dari Lombok loh. Ternyata gini, terus cerita tuh kayak ada aja yang aku kenal sama si ini gitu. Iya nggak sih? Padahal sebenarnya dia nggak kenal ya, tapi mereka tuh kayak punya rasa kedaerahan yang kuat gitu. Nah, itu yang gue salut, dan ketika gue pindah ke Jakarta tuh nggak dapet sama sekali itu gitu loh.
yang gue rasain sekarang mungkin di circle kerja gitu ya, itu pun sama orang-orang tertentu yang kita sering ketemu aja kan. Kalau kita nggak sering ketemu juga mungkin nggak akrab-akrab banget gitu. Nah, kalau yang terbaru kemarin gue ke Papua kemarin, ke Merauke. Sebenarnya Merauke itu kan perbatasan ke Papua Nugini ya, dan gue bisa sebenarnya ke sana, cuman karena waktunya padat banget gue nggak sempat ke sana. Gue nge-MC dari siang sampai malam. Nah, yang gue miss apa? Ini kan kita di tengah pandemi ya. Kita di tengah pandemi, dan kalau kita di luar, apalagi kita di Jakarta, mungkin kita dengar cerita orang-orang kayak di Papua itu, aduh hati-hati deh lo ke Papua, orang gua mau ke Papua aja sempet dibilangin macam-macam gitu kan, kayak hati-hati lo, jangan ke sana, jangan ke sini gitu kan, karena di sana tuh nanti ada perang segala macam gitu. Gue sering MC acara-acara konser kayak gitu-gitu kan. Nah, waktu itu tuh ada panggung musik juga gitu, dan mereka setertib itu, nggak ada tuh yang lempar botol, nggak ada yang lempar sendal, nggak ada yang kayak misalnya kemarin tuh kan bintang tamunya siapa tuh, kayak misalnya nih Noah, misalnya bintang tamunya Noah gitu-gitu tuh nggak ada yang suruh gitu tuh nggak sih? Ada yang naik ke pundak temennya bawa bendera slang nggak? Kagak ada, mohon maaf. Konser apapun tetap slang. Mereka itu smooth, tertib, dan ketika dibilangin oke, jam 11 kelar ini acara gitu, mereka jam 10:30 itu ketika diarahkan untuk keluar dari venue gitu, meskipun musik masih ada dan udah kayak mau berakhir gitu, mereka tuh patuh beneran deh. Itu kayak wow, ini di daerah loh yang gue sangka itu daerah kerusuhan, Papua. Gila, gue udah ngerasa gila, gue seuzon banget ya. Sama Tapi memang banyak banget. stereotip kayak gitu ya, Maya. Iya banyak gitu, tapi begitu nyampe di sana, oh ya, dan yang kenapa gue bilang yang ini amaze buat gue, bahwa mereka bersatu untuk buat nama daerah mereka itu baik di mata Indonesia gitu, nggak cuman di mata daerah sebelahnya gitu, karena itu kan acara berskala nasional ya. Itu semangat pemuda yang itu harus kita acungin jempol lah, itu kita harus apresiasi dan harus kita contoh ya sebagai orang-orang yang tinggal di Jakarta yang kayak cuek-cuekan. Kayak gue ketemu sama Bram cuma di ruang makeup aja kayak, "Hai Bram, good morning, iya Kamai," udah gitu doang gitu kan, kayak apaan lo gitu. Gue kira obrolan kita lebih, ternyata cuma itu. Bercanda. Gue kegeran. Tapi gue bisa relate sih, gue bisa sering relate kok kalau yang ngobrol tadi. sama Bram. Gue bisa relate sama yang kayak lo kenal sama tetangga lo, bayangin kayak gue kan juga gue bahkan dari desa kan. Desa gue itu gue tuh rumah gue belum ada nama jalan, belum ada nomor rumah. Jadi kalau misalnya nganter paket tuh ke rumah, orang posnya, orang kantor pos tuh udah tahu, kayak gue cuma nulis misalnya kayak Wilson Purba Simpang Tangsi Balibingan. Gue nulis Simpang Tangsi karena memang rumah gue tuh di persimpangan. Orang-orang udah tahu, oh anaknya si Purba yang guru SMA gitu, pasti udah nganter ke rumah gitu. Karena kenal, mereka tuh gitu. Bahkan itu di lingkup kecamatan gitu. Jadi kayak menurut gue, ketika gue kesini itu hampa banget sih, karena kayak lo kan? sana keluar aja kayak lo orang kayak pasti say hi apa, ngobrol apa gitu. Kalau di sini kan kayak iya bener, gue nggak tahu tetangga gue siapa gitu. Agak sedih sih, tapi gimana ya cara ngubahnya ya, kayak jadi kayak ada semangat di desa yang nilainya tuh wah banget, tapi ketika dibawa ke Jakarta tuh susah banget. Kenapa ya? Tapi apa jangan-jangan menurut kalian semua kita tuh perlu kayak tadi misalkan Kamai ngomong soal Papua karena mereka punya event untuk membanggakan daerah. Jangan kita perlu satu tujuan bersama agar ya bukan musuh bersama juga ya, tapi satu tujuan bersama yang supaya kita kompak gitu loh. Menurut kalian gimana sih? Menurut gue ya Bram, selain tujuan bersama, sebenarnya yang harus dibenahi sekarang ini adalah perspektif Jawa sentris dan Jakarta sentris dari setiap kebijakan, dari setiap perspektif, bahkan kita jurnalis yang datang dari Jakarta ke daerah-daerah. Gue punya pengalaman pahit gitu ya, tapi menurut gue sangat jadi pembelajaran, karena ketika gue meliput daerah yang tertinggal, kemudian gue akan mengangkat tentang kemiskinan di daerah mereka, tolak ukur gue pada saat itu adalah mereka tidak makan nasi, yang mana lokasinya adalah di Pulau Alor dan Pulau Odanara di Flores Timur. Kemudian ketika gue ke sana, mereka memang tidak punya beras sama sekali. Ketika gue tanya, kenapa nggak bisa beli beras memangnya? Gue bilang gitu kan. Seberapa mahal beras di sana? Terus gue tertawa ketika mendapatkan jawaban, oh bukan masalah mahal atau tidak. Walaupun memang sulit untuk mendapatkan beras dan juga mahal di sini,
Tapi masalahnya bukan karena itu. Masalahnya adalah karena memang bukan makanan utama kami. Makanan utama kami adalah singkong dan ubi, kemudian jagung gitu. Terus gue merasa bahwa ternyata perspektif kita selama ini salah ketika pitching risetan gue buktinya tembus gitu ya di ACC. Kemudian ketika gue mengajukan itu, setiap adegan kan gue pitchingin ke produser dan mereka meng-ACC itu artinya kita punya perspektif yang sama nih dari Jakarta gitu. Tapi ketika ke sana, loh ternyata begini ya cara orang Jakarta memandang daerah-daerah lain tuh tertinggal dengan tolak ukur makanan misalnya, tidak bisa membeli daging sapi dianggap miskin, tidak bisa membeli beras dianggap miskin, padahal di Indonesia Timur memang bukan makanan pokok mereka gitu. Dan ketika gue merasakan itu, gue langsung mengubah perspektif dan juga langsung kumpul sama teman-teman di program gue bahwa kita harus mengubah nih mindset bahwa indikator kemiskinan tidak bisa kita samaratakan dari Sabang sampai Merauke, tapi setiap daerah harus kita survei ulang ketika hari pertama datang gitu ya. Ngobrol dulu sama mereka, oke deh, indikator kemiskinan lo apa nih, sampai akhirnya gue bisa nih mengkategorikan lo sebagai daerah yang tertinggal gitu. Karena masing-masing daerah punya tolak ukur yang berbeda, range garis kemiskinan yang berbeda juga dari BPS. Dan menurut gue ini yang harus dibenahi sih, terutama kepada teman-teman jurnalis. Kita masih terbilang baru gitu ya di sini. Hitungan 10 tahun aja masih banyak loh teman-teman yang ternyata salah memandang gitu. Itu harus dibenahi banget menurut gue, karena yang kita produksi ditonton oleh belasan bahkan puluhan juta orang dan akan selamanya ada di YouTube. Itu yang bahaya. Ya, tebak-tebakan ya. 5 makanan pokok Indonesia selain nasi, ayo, apa yo? Sagu, Jagung, singkong, Ubi, Jagung. sorghum, apalagi Itu gandum. masuk nggak sih? Enggak ya gandum. Enggak, itu nggak masuk. sorghum kalau di Flores mah. Iya. Artinya Iya, memang menarik ya, banyak perspektif daerah. Gimana, Kamai? Nggak, aku setuju sih sama Rivo tadi ya soal perspektif dan sudut pandang kita sebagai jurnalis gitu. Tapi yang harus kita aware juga nih sekarang ya, tipe penonton kita. Nih kalau kita berbicara dari segi tayangan ya, kalau kita berbicara dari segi tayangan kayak tadi misalnya Rivo, oke, gue pitching dulu sama produser gue, terus apakah produser gue setuju sama gue jalan ke sini dan melakukan kegiatan ini atau enggak. Sama, gue juga kan kalau ngerjain redaksi siang dulu kan Bram sama kayak gitu juga kan, kemana gitu. Cuman yang sekarang kita harus lihat nih, kita bikin program itu siapa yang mau kita kasih tonton gitu loh. Nah, sekarang tipe penonton kita itu, aduh, kalau mau berkeluh kesah tentang soal penonton tuh kayak udah males. Jujur, gue juga kalau bukan acara gue atau acara yang gue suka tuh, gue nggak nonton TV tau nggak, beneran. Gue nggak nonton TV karena acara TV tuh kalau Oke, itu episode lain namanya. Iya kan? Harus bikin kenapa jurnalis TV nggak nonton acaranya sendiri. Bener. Itu kayak Kalian ketawa penuh makna semuanya. Ya gimana kita jujur-jujuran aja kan sebenarnya keadaannya memang kayak gitu kan. Jadi sekarang kita sebagai jurnalis itu ketika kita mau memandang suatu perspektif dengan sama dari Jakarta dibawa ke daerah itu seperti yang kamu bilang juga ya Rivo ya, bahwa semuanya punya standarisasi yang berbeda gitu. Kita juga nggak bisa bulat-bulat membawa pemikiran kita dari Jakarta ke daerah langsung yang oke, lo harus terima pemikiran gue yang kayak gini, atau kita yang harus kita harus terima pemikiran mereka kayak gini. Nggak bisa nih kayak begini, nggak bisa gitu. Kayak contoh nih, waktu aku ke Baduy. Ada yang udah pernah ke Baduy belum? Belum. Gue belum. Aku udah. Udah Udah ya? pernah nginep 4 hari. Udah pernah nginep 4 hari. Itu lagi ada event atau enggak? Pernah Enggak. ikut Seba Baduy enggak? Enggak. Belum. Itu buat Belum, tugas ya? akhir kuliah. Oh, lucu banget sih. Kalau tugas akhir kuliah. Nah, aku tuh waktu itu Si paling muda, Wilson. Ini paling muda ya. Aduh, nggak usah bahas umur ya. Gue jadi kemana-mana nih ngomongnya. Lanjut. Jadi gue liputan waktu itu ke Baduy kan. Dan dia lagi ada acara yang namanya Seba Baduy. Kalian boleh browsing tuh Seba Baduy itu acaranya kayak gimana. Tapi inti acaranya itu adalah hasil panen orang-orang Baduy ini dibawa
ke bupatinya untuk dikasih kayak seserahan gitu, dengan tujuan mereka itu ngasih tapi pengen minta sesuatu juga gitu loh sama pemerintah. Karena kan mereka sebenarnya kayak agama mereka aja tuh, gue lupa deh agama mereka Sunda tuh kan Wiwitan. Sunda Wiwitan. Enggak, maksudnya yang gue lupa adalah apakah nama agama mereka tuh ada di KTP atau enggak. Gue lupa deh. Dulu nggak ada, sekarang jadi ada atau kebalikan tuh gue lupa inget. Tapi perspektif yang ketika kita datang dari luar ke dalam Baduy gitu ya, itu totally different banget loh. Ketika mungkin dan nggak banyak orang kan ya yang tahu Baduy gitu. Mungkin mereka pernah dengar tapi nggak tahu di sana seperti apa gitu. Kayak kita masuk ke Baduy dalam aja nggak boleh ada kamera dan macam-macam gitu kan. Jadi waktu ke sana tuh aku yang pertama kali ke sana ya dengan perspektif kita dari Jakarta, perspektif media dari Jakarta gitu loh, melihat mereka keterbelakangan apalah dan segala macam, karena mereka kan memang nggak sekolah gitu. Mereka memilih untuk tidak sekolah karena menurut mereka kalau mereka sekolah, mereka pintar, mereka akan keluar dari Baduy untuk cari kehidupan yang lebih baik lah intinya gitu. Nah, siapa yang mau ngelanjutin anak-anak muda ya di sana kalau pergi ke Jakarta semua, siapa yang ngelanjutin tradisi mereka gitu kan. Tapi begitu aku ke sana itu nggak sama sekali kayak gitu loh. Mereka sudah mereka terpecah jadi dua kan, ada Baduy luar dan Baduy dalam gitu. Mereka nggak gitu-gitu amat gitu loh. Jadi kayak satu rumah gitu yang menenun gitu kan, aku kayak tanya-tanya barangnya harganya berapa dan segala macam. Dengan santainya dia ngomong gini, ibu itu, kalau misalnya nggak jadi beli sekarang nggak apa-apa kak, kakak lihat aja Instagram kita, ada kok di Instagram. Punya online shop, gue bilang gitu. Iya ada, ini online shopnya gitu, dikasih lihat. Seru ya. Oh oke. Oh iya oke. Jangan lupa beli ya kak ya, pokoknya kakak lihat aja, nanti saya setiap hari saya pasti ada upload motif kain saya kok yang kakak suka, nanti pilih aja gitu. Kayak oh gini ya, maksudnya kita yang dari Jakarta tuh perspektifnya udah kayak ini pasti rumahnya nggak ada lampu lah, nggak ada toilet apa segala macam. Ya ampun, salah besar banget kita, salah besar terlalu dengan perspektif kita. Jadi memang benar ketika kita nyampe suatu daerah, kalau kita mau liputan yang relate sama mereka, yang bisa diterima sama mereka dan diterima juga sama pemikiran kita, riset ulang, bener-bener melihat kayak gimana keadaan kita, yang kita mau ambil apa, yang kita mau tayangkan ke pemirsa apa. Karena ya itu dia, tipe pemirsa sekarang kita itu sudah di episode lain lah kita bahas. Iya harus. Tapi gue mau membahas satu hal nih yang menurut gue indah banget ya di Indonesia gitu ya. Ketika gue datang ke desa-desa, ternyata karena mereka tahu gue Muslim, kameramen gue juga Muslim, desa-desa yang mayoritas penduduknya non-Muslim, mereka bahkan menyediakan alat masak sendiri, bahan masakan sendiri. Kemudian mereka mempersilahkan gue untuk memotong ayam sendiri gitu. Kemudian banyak perspektif yang menurut gue ya tadi stereotip kita tuh udah salah banget gitu, begitu datang udah dengan asumsi gitu ya, tapi ketika nyampe sana tuh banyak yang salah ternyata. Dan menurut gue tuh Indonesia nggak ada tuh yang katanya bisa dibilang gampang diadu domba segala macam, karena menurut gue di desa lebih damai, lebih indah, lebih ramah, lebih nerimo, lebih banyak lah hal-hal yang kita bisa pelajarin gitu dibandingkan keriuhan di kota yang mungkin membuat kita kurang down to earth dalam memandang banyak hal. Oke. Nah, itu kan mungkin lebih enak ketika ketika kita ngobrol-ngobrol nih, apalagi kayak gua yang jarang liputan daerah, ataupun gua kalau ke daerah itu cuma kayak liputan bencana, bukan yang kayak gua pitching ke produser kayak gitu. Nah, jadi kayak gua yang mungkin lebih sering di Jakarta ketika gua membuat berita daerah. Kalau dari perspektif kalian, apa yang harus selain mengubah perspektif, meriset ulang tadi, apa kira-kira yang bisa gue lakukan di Jakarta, yang gue di Jakarta doang nih, untuk menghilangkan Jawa sentris, untuk membuat perbedaan itu wajar gitu, untuk membuat yang tadi Rivo bilang menghargai agama itu juga lebih terlihat gitu. Apa kira-kira yang kayak kalau gue yang di Jakarta doang yang gue bisa lakukan gitu, kalau menurut kalian? Gimana, Mai? Aku duluan ya. Enak ya lu ngelemparin ya, biar dapat jawaban. Apa yang harus kamu lakukan? Sebenarnya gini,
Kalau misalnya kita berbicara mengenai riset, aduh kalau, orang media, jurnalis gitu kayaknya sebenarnya udah nggak bisa kita ragukan lagi ya kemampuan mereka meriset ya. Ngalahin netizen lah pokoknya ya, kita kan ya sebenarnya karena kita punya banyak akses gitu. Nah, tapi kalau dilihat lagi nih, resource kita itu banyak untuk cari informasi. Kalau aku ya, kalau ngelihat ke diri aku sendiri, kenapa ya aku dulu kayak gitu, karena kekurangan aku adalah jujur aku tuh males riset, males baca yang terlalu banyak gimana-gimana karena menurut aku kita udah riset apa segala macam begitu kita nyampe sana tuh belum tentu sama di yang kita lihat gitu. Misalnya nih riset ke pantai di Belitung, pantai apa gitu, cakep banget di pantai. Begitu datang ke sana, krik 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 krik, ngapain gue di sini gitu kan? Bagus amat gitu. Jadi mungkin kalau kalau kita sebagai jurnalis pengen ngelihat itu ya buka resource yang lebih banyak lagi sih menurut aku. Sekarang udah bahkan kalau misalnya kamu buka YouTube kamu cari nih di daerah misalnya kayak aku kemarin pas mau ke Merauke aku lihat dulu tuh di Merauke kayak gimana sih gitu. Lihat aja youtuber lokal yang bikin cerita-cerita atau keseharian mereka di Merauke seperti apa gitu atau wisata di Merauke seperti apa dan aku lebih suka sama youtuber yang organik itu dalam artian bukannya gue nggak suka sama yang berbayar ya tapi tahu kan sekarang tayangan YouTube itu kalau orang yang udah pro banget itu terlalu banyak editing, terlalu banyak mementingkan estetika dan lain-lain gitu. Realnya justru nggak kelihatan gitu. Ya mungkin dengan pemikiran kamu bahwa oh gue harus punya second opinion untuk suatu daerah A, kamu punya bekal tuh. Oke, ketika di Jakarta misalnya kamu punya pemikiran A, ketika kamu setelah riset kamu harus punya second opinion tentang tempat itu. Jadi begitu nyampe di sana kamu ekspektasinya nggak cuma satu ekspektasi doang gitu loh. Akan ada 2 ekspektasi yang bisa ngelit kamu untuk mau melakukan apa nih. Gitu. Mungkin itu sih sedikit tips dari aku, menurut aku ya. Itu menurut gue kekurangan aku aja sih. Gue setuju sama Mae gitu ya, tapi too much information, too little time. Kita tuh kadang dibatasin sama waktu ya. Kita punya resource buku lah, YouTube dan segala macam, tapi kita kadang dipersempit dengan oke, naskah 1 hari ya, berapa puluh halaman itu gitu. Tapi itu yang menurut gue kadang sering luput dalam verifikasi, konfirmasi dan lain-lain gitu ya ke pihak-pihak yang perlu banget gitu, kayak misalkan kontributor kita di daerah, mungkin Icon ketika mengedit naskah, kemudian telepon kurang waktunya untuk telepon ke kontributor untuk menanyakan apa sih sebenarnya yang mereka mau, apa sih sebenarnya yang baik nih untuk kita angkat sebagai sudut pandang. Itu loh menurut gue yang kadang membuat kita terpaksa luput gitu ya akan hal-hal yang berharga itu. Akhirnya kita selalu kita dikelilingi oleh banyak informasi yang kita doang jadinya gitu, circle kita doang, kemudian dari media online yang otomatis penulisnya juga mayoritas dari Jakarta gitu. Kemudian cross check ya website-nya dan juga portalnya berita online dari yang nasional lagi yang kita cari, padahal yang lokal juga penting menurut gue gitu untuk memverifikasi hal-hal yang lebih lokal dalam penulisan berita gitu ya. Jadi menurut gue coba deh kita harus meluangkan waktu lebih banyak lagi, benar kata Mike, nonton lagi, lebih banyak baca lagi, lebih banyak ngobrol lagi sama kontributor dan juga teman-teman di daerah gitu ya untuk memahami apakah kita sepakat nih dengan sudut pandang yang ini untuk suatu berita atau suatu peristiwa. Setuju gue. Ya mungkin itu bisa dicoba. Bram mungkin punya masukan lebih menarik lagi loh. Coba Kakak Bram. Gimana cara yang baik nih? Ini tolong kalau nembak sesuatu janjian dulu sama temennya ya, jangan langsung nembak begini ya. Kan jadi pelongo saya. Tapi itu benar sih, maksud gue jangan-jangan perspektif kita kali yang terlalu sempit dan kita merasa superior sebagai orang yang ada di ibu kota negara gitu loh teman-teman. Somehow kita datang dengan perspektif yang petantang-petenteng, datang ke sebuah daerah dengan kita menganggap daerah itu A, B, C dan segala macam, tapi ternyata kita menemukan yang lain yang mungkin kadang tertutup sama keegoisan kita sebagai orang di kota besar gitu. Gue sih ngeliatnya begitu ya.
dari dua pembicaraan tadi maksudnya. Jadi berarti kalau kaitin sama Sumpah Pemuda, tanah air yang satu, tapi sebenarnya kalau misalnya di bawahnya itu budaya masing-masing juga jangan tetap harus dilihat gitu ya, kayak nggak bisa dari satu kacamata tanah air Indonesia yang sebenarnya garis bawahnya mungkin ada atau garis Jakarta gitu kali ya. Jadi kayak tanah air Indonesia, tapi kita harus lihat lagi di bawahnya itu bahwa memang budaya kita beda, budaya kita banyak, jadi tetap harus dilihat lagi satu-satu gitu ya. Benar. Iya, Dan kalau iya boleh pasti. boleh sedikit mencuplik kalimatnya dari Sultan Hamengkubuwono X di salah satu wawancara di TV, dia bilang gini, Jogja itu masuk ke Indonesia bergabung ke Indonesia itu bukan menjadi satu, bukan melebur, tapi bergabung. Artinya tetap ada nilai yang tetap harus Mereka pegang dipertahankan ya. dan dibiarkan untuk berbeda. Keren. Gimana gue? Keren Gimana gue? banget. Keren. Aduh, ya tujuh Terima kasih. itu. Dan kalau kita lihat lagi dari core-nya si Sumpah Pemuda itu kan Kongres Pemuda 2 itu dihadiri atau disetujui oleh berbagai suku, kayak persatuan kayak pemuda-pemuda daerah kayak Yong Batak, terus ada dari Celebes dari Makassar itu kan, dari Makassar, Minahasa, dari Jawa, dari mana. Nah, pertemuan keberagaman inilah yang ibaratnya jadi apa ya, jadi peluru atau jadi pendorong buat Soekarno untuk akhirnya memikirkan bahwa pemuda ini punya peran yang sangat besar loh ketika kita mau memerdekakan negara ini. Bahkan Soekarno pernah bilang kan, apa tuh yang katanya, berikan aku satu pemuda maka aku kan apa tuh, gue lupa Ku tuh. goncang Maka dunia. mengguncang Nah dunia. ya itu, nah itu maksud aku adalah kita itu satu, jadi satu tanah air itu bukan satu tanah air gitu, tapi kita terbuat dari berbagai macam suku dan Nusantara kan kita aslinya ya. Nusantara ini punya banyak bagian yang menjadi satu gitu. Jadi satu kesatuan, bukan oke Indonesia jebret, Indonesia enggak. Jadi kita tuh ada banyak dan bersatu. Mungkin itu sih ya yang gue pribadi pahami gitu, bahwa Sumpah Pemuda itu relate dari sana. Ketika negara atau zaman sudah berkembang seperti sekarang, ya memang kita juga harus, pemikiran kita juga harus berkembang, nggak bisa kita cuma stuck di satu masa gitu kan ya, move on lah, ntar kita kegiles zaman juga kan, kita nggak punya pemikiran yang sama. Gue mau pesan sponsor dong buat teman-teman, kan kita berbeda-beda ini ya, berbeda-beda media ya. Gue mau pesan sponsor, semoga kita sama-sama bisa mengangkat teman-teman di daerah ataupun potensi daerah yang masih under radar, yang selama ini mungkin nggak viral, nggak menarik buat mata media nasional gitu, kita angkat lagi, karena kalau bukan kita siapa lagi gitu kan, yang mengangkat potensi daerah dan juga pemuda daerah, dan juga mendorong pemuda-pemuda daerah untuk tidak melakukan perantauan ke kota-kota besar untuk membangun desanya gitu. Mungkin lo sekarang merantau, Con, tapi next time lo akan menjadi lebih dewasa nanti, lo pasti akan peduli deh sama daerah lo gitu. Lo pasti akan mau kan berkontribusi untuk daerah lo gitu. Gue selama ini mendorong banget teman-teman yang merantau, ayo deh, lo coba deh bangun kampung lo gimana, kek lo bikinin Instagram, kek lo bantu jualin kerajinan tangannya, kayak Yasir Nenek Ama gitu loh, kayak pemuda-pemuda yang kayak gitulah. Kita di kota bisa kok membantu teman-teman kita, pemuda-pemuda desa, dan juga membangun potensi-potensi desa yang ada. Menurut gue Sumpah Pemuda tuh bahkan kita bahkan di Sumpah Pemuda ini kita kayaknya harus deh mulai peduli sama daerah yang bahkan bukan tanah kelahiran kita gitu, karena kita sama-sama satu Indonesia gitu. Tapi apakah artinya merantau daerahnya belum maju dan masih tertinggal kok? Enggak. Ya, itu bisa kita bahas lagi selanjutnya. Jujur ya, gue merasakan itu. Bener. Jadi gue dari Mataram ya. Gue nggak bilang bahwa kota Mataram itu nggak maju, enggak. Tapi di zaman gue, ya Allah. Belum seperti sekarang ya artinya. Ya Allah ya, belum seperti sekarang lah ya, zaman dulu itu. Jadi kalian ngerasa nggak sih kalau di daerah itu, yang daerahnya misalnya Wilson nih ya, di daerah tuh kalau kamu nggak jadi pegawai negeri, kamu tuh kayak nggak punya achievement hidup. Bener nggak? Ya.
Stereotip itu masih ada. Stereotip itu masih ada. Nah, ketika aku di sana, aku itu dulu waktu lulus SMA emang aku nggak langsung kuliah karena aku memang niatnya pengen nyari duit dulu untuk kuliah bayar sendiri kan ceritanya, punya angan-angan itu gitu dulu. Jadi gue jadi pegawai bank dulu. Waktu itu bank BTN itu memperbolehkan kita untuk jadi karyawan, teller, kasir lulusan SMA. Meskipun jurusan gue bahasa, tapi pas gue tes lulus gitu gue kan. Jadi gue senang banget lah itu lulus SMA langsung kerja kan. Wah asik nih gitu. Kerja, tapi begitu gue masuk ke dunia kerja, gue menyadari bahwa kerjaan gue alhamdulillah bagus ya, baik ya gitu, dilihat sama orang-orang itu baik gitu. Tapi ada bagian dari diri gue yang ngerasa gue terkungkung banget di sini. Gue nggak bisa berkembang, beneran. Gue dulu pernah jadi penyiar radio, ada TV lokal juga, gue pernah jadi presenter TV lokal juga. Tapi ya udah di situ aja gitu. Dan yang bikin gue takut lagi waktu itu akhirnya gue nekat pindah ke Jakarta tuh adalah ada cowok yang ngedeketin gue tuh umur kayak 7 tahun di atas gue terus ngajak nikah dong. Gue kayak, what? Gue masih 20 tahun tidak gitu. Dan orang-orang di sekeliling gue itu kayak circle gue kayak keluarga gue gitu lah ya, tuh kayak mereka tuh kayak senang gitu, anaknya udah ada yang ngajak serius nih, tapi hey gue masih 20 tahun dong, enggak gitu, enggak gue nggak mau gitu. Itu takut, jujur takut kayak aduh ya, gue nggak merendahkan bahwa ketika nanti sudah berumah tangga terus kita nggak bisa berkarir lagi ya, tapi maaf banget itu tuh di daerah gitu. Gue merasa saat itu kalau gue oke, let's say gue udah settle down, oke, let's say dia mau menunggu gue sama gue selesai kuliah di sana 4 tahun, and then aku akan 24 tahun, gue menikah, gue settle down, udah punya kerjaan yang tetap, terus hidup gue selesai gitu. Gue gak punya apa-apa untuk dikejar lagi. Sementara ambisi dalam diri gue tuh masih banyak. Dan gue nekat aja sih, akhirnya tuh kayak ada satu kesempatan yang bikin gue bisa pindah ke Jakarta. Gue bilang sama bokap gue mau pindah ke Jakarta. Gue bilang sama nyokap gue pindah ke Jakarta. Mereka cuman bilang, gue beruntung banget punya orang tua yang suportif ya. Mereka cuman bilang, selama kamu sanggup bukan ngejalanin kehidupan sehari-harinya aja, tapi ngejalanin resiko yang akan kamu tanggung, ya udah jalan aja. Kamu yakin, ya udah jalan aja. Udah gitu, ya udah aku berangkat dengan modal tabungan aku selama 3 tahun kerja di bank itu 5 juta guys. Aku ke Jakarta bawa duit 5 juta kayak Hebat. Salut. gue ngekos, gue ngalamin tuh ngekos 1 bulan 500.000, dan itu tuh kayak makan di warteg setiap hari, naik ojek tuh charter ojek untuk casting kemana-mana, charter loh kan, dulu belum ada ojek ya. Iya. Itu tuh bener-bener kayak gue perhitungan gimana gue dapetin duit ini gitu. Ya akhirnya alhamdulillah castingan gue ada yang lolos gitu, terus gue dibayar apa segala macam. Jadi ketika gue di daerah memang bener saat itu ya tahun gue pindah Jakarta tuh 2008. Ya lo bayangin lah di bawah tahun 2008 kehidupan kita tuh seperti apa gitu di daerah. Jadi gue tidak menyalahkan atau enggak gimana, tapi memang daerah itu daerah manapun itu harus kita bantu untuk berkembangnya. Itu nggak cuma sekedar oke kita angkat ke media dan segala macam, tapi sebenarnya banyak movement yang bisa kita lakukan untuk supaya itu berkelanjutan. Karena kadang kalau kita ya tayangan 1 kali 2 kali atau ada di YouTube seterusnya gitu kan nggak selalu ditonton sama orang ya. Tapi ketika kita ngelakuin real movement di daerah manapun gitu, mungkin itu akan lebih membantu mereka gitu. Itu tambahan sedikit aja sih dari aku. Sebagai anak daerah yang merasa kayak gue terjebak di daerah, oke gue cabut di Jakarta guys. Gerakan yang bukan one hit wonder ya. Jadi sebenarnya Tapi sebenarnya berarti antara kota dan desa itu, antara Jawa dan mungkin luar Jawa sebenarnya mutualisme ya. Jadi kalau misalnya dari
Jawa ada yang bisa kita bawa ke mereka, mungkin kayak pola pikir dan juga keterbukaan informasi, keterbukaan mengenai profesi dan yang sudah sangat banyak di Jakarta. Sementara kan dari daerah mungkin kita butuh sikap yang lebih sederhana, lebih santun gitu, kalau lebih toleransi. Jadi mutualisme artinya kita harus tetap bersama-sama tuh berarti satu semuanya tadi kan asik. Balik lagi satu bahasa, satu Setuju gue. Tanah air. tanah air kan, satu Satu bangsa. Untung gue udah pulang duluan di awal kalau kan. Oke. Maafkan aku guys. Thank you. Oke. Thank you Rivo. Udah hadir di Thanks a lot, guys. Politik. Thank you. Infonya, perspektifnya luar biasa banget. Semoga lah ya apa yang kita sampaikan di sini berguna buat orang, mungkin nggak cuma pemuda aja, tapi juga orang-orang tua yang bisa membuka pemikirannya lebih luas lagi mengenai Indonesia. Sih. Benar, Iya, betul. benar. It takes two to tango lah ya. Kalau misalnya anak muda punya suara, semoga orang tua atau orang tua di dalam payung kita, mungkin negara, pemerintah itu bisa ngedengerin juga dan bisa merealisasikan juga gitu kan. Amin. Dan semoga semangatnya masih sama ya teman-teman. 10 tahun lagi, jadi ketika kita sudah menjadi orang tua yang kita sebut sekarang, mungkin kita bisa berbeda dari mereka. Harus. Amin. Oke. Amin. Sekali lagi terima kasih Kakak Rivo, Kakak Mai sudah datang. Terus dengarkan podcast kita di Jurnopod dan juga lihat YouTube-nya di Total Politik. Ya, itu aja Con ya, episode kali ini. Iya betul, gua Wilson Purba pamit, Kak Anita Maya thank you, Rivo Thank Pak you. Levi thank you, Thank you. Bram Herambang pamit, sampai ketemu di episode berikutnya. Dadah! Bye-bye. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Gua Wilson Purba. Gua Muhammad Gibran Gua Bram Herlambang Balik lagi di Jurnopods, cerita jurnalis di podcast